Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Renaldo Kuneji Sakti dengan NPM 24782061 dari TRI 3B. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas analisis dan ilmu data. Di sini tugasnya yaitu di lab 8 exploratory data analis atau bisa disingkat IDEA. Nah, di sini tujuan pembelajaran yaitu melakukan eksplorasi data secara sistematis. Kemudian mengidentifikasi jenis data dan melakukan pembersihan seperti missing value dan outlier. Kemudian menghasilkan visualisasi yang relevan untuk menemukan pola dan hubungan antar variabel. Kemudian di sini menyusun laporan IDEA dengan interpretasi yang bermakna. Nah, di sini saya di tugas kali ini saya menggunakan data health and lifestyle dataset. Nah, di sini tugasnya sudah saya kerjakan di hari Rabu kemarin, di hari Senin kemarin telah saya kerjakan. Nah, di sini saya akan membuat video penjelasan saja hasil eksplorasi dan interpretasinya. Nah, di sini ada peraturan atau catatan dari pembuatan video hands-on-nya. Nah, kemudian langsung saja masuk ke tugasnya, yaitu di Google Colab-nya. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan di bagian pertama saya menggunakan library yaitu Padas, NumPy, Seaborn, Matplotlib dan import file. Nah, di bagian pertama saya menggunakan library Padas itu untuk Padas dan NumPy itu untuk mengelola data dan melakukan perhitungan numerik. Kemudian saya menggunakan file upload ini untuk mengunggah atau memberi file CSV atau file dataset yang saya gunakan. Kemudian setelah file itu terbaca, yaitu di sini ada pd.read_csv. Nah, di sini gunanya dia itu disimpan file itu disimpan di dalam perintah variabel div. Kemudian di sini ada beberapa perintah div, yaitu ada div head, div info, kemudian div ship, kemudian ada div columns tulis, kemudian ada div nuniq, kemudian ada div descript. Nah, yang pertama div head itu dia untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset yang kita gunakan. Dia bisa kita bisa melihat struktur data awalnya. Kemudian untuk div info itu untuk mengetahui tipe datanya. Tipe data setiap kolom apakah terdapat missing value. Kemudian div ship ini untuk mengetahui jumlah baris dan kolomnya. Kemudian div columns tulis ini untuk menampilkan nama semua kolomnya. Kemudian div nuniq itu untuk mengetahui variasi nilai-nilai pada setiap kolomnya. Kemudian yang terakhir ada div describe itu untuk menampilkan static deskriptif awal dari kolom numeriknya, seperti rata-rata nilai minimum, maksimum, dan kuartil. Nah, di sini bisa dilihat sendiri. Di sini sudah saya upload file CSV yang atau dataset yang saya gunakan. Kemudian di sini bisa dilihat yang tadi menampilkan 5 dataset awal, yaitu di output div head itu untuk menampilkan dataset awal, yaitu di sini ada ID, umur, jenis kelamin dan lain-lain, ada BMI,
bisa dilihat sendiri di sini. Kemudian dari dev info itu menunjukkan untuk melihat baris datasetnya, baris dan kolom datasetnya. Di sini ada 1000 baris dan 16 kolom. Nah, kemudian untuk NuniQ itu untuk menunjukkan numerik, variabel numerik yang memiliki banyak hal yang angka yang berbeda, seperti ada 2, 62, 1000, 770 gini. Nah, kemudian di sini describe itu untuk melihat rata-rata nilainya. Di sini bisa dilihat untuk rata-rata nilainya ada di umur 49. Dan bermacam-macam. Di sini juga ada minimum, maksimum, kuartil dan lain-lain. Nah, kemudian lanjut di pembersihan data, cek missing value dan duplikat. Nah, di sini yang pertama saya menggunakan div is null, kemudian div select di paste. Nah, di sini di div is null itu untuk menghitung jumlah nilai kosong atau missing value-nya pada setiap kolom datasetnya. Nah, kemudian di sini juga saya menggunakan dev duplicate. Nah, di sini di dev duplicate ini untuk melihat apakah ada data dari file CSV yang kita pakai itu mempunyai data yang duplikat atau kembar. Nah, di sini bisa dilihat dari kedua perintah tersebut untuk membaca nilai kosong dan duplikatnya. Di sini sudah dibersihkan dari missing value-nya, jumlah missing value per kolom. Nah, di sini ada 0. Ini untuk div is null ya. Nah, kemudian untuk div duplikatnya yaitu jumlah data duplikat yaitu 0, sudah dibersihkan. Kemudian deteksi outlier. Di outlier ini kita menggunakan dev select di tipes. Kemudian di sini untuk mendeteksi outlier itu hanya untuk data numeriknya. Kemudian untuk numerik itu untuk mendeteksi outliernya itu kita menggunakan EQR ya, kita menggunakan EQR. Nah, di EQR ini ada kolom numeriknya, yaitu ada Q1, Q3. Nah, Q1 itu untuk melihat kuartil pertama yaitu 25%. Kemudian di Q3 ini untuk melihat kuartil ketiga di 75%. Nah, outlier itu adalah data yang berada di bawah batasan lower bound atau di atas upper bound yang lebih dari 1,5 EQR dari kuartil tengah. Nah, di sini bisa dilihat dari outputnya. Pada proses deteksi ini bisa ditemukan bahwa beberapa kolom numerik itu seperti BMI, ID, X dan lain-lain ini memiliki jumlah outlier. Namun karena dataset ini berkaitan dengan kondisi kesehatan, nilai ekstrim mungkin menggambarkan variasi nyatanya dalam populasi, sehingga tidak langsung dihapus tanpa analis lebih lanjut. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke static descriptive. Di static descriptive ini baris pertama yaitu kita menggunakan dev describe, yaitu untuk menghasilkan static descriptive dari kolom numeriknya. Ada con, min, std, min 25%, 50%, 75 maksimum. Nah, di sini count itu adalah jumlah datanya. Kemudian min itu nilai rata-rata, kemudian std itu adalah standar
di deviasi atau tingkat sebarannya. Kemudian min dan max itu ya, nilai terkecil dan terbesar atau minimum dan maksimum. Kemudian 20, 50 dan 75% ini itu kuartil pertama untuk 25%, kemudian median untuk 50%, kemudian kuartil ketiga. Kuartil ketiga itu 75%. Nah, kemudian kita menggunakan di sini describe juga tadi untuk deskripsi untuk kolom kategorikal. Nah, di sini kan tadi numerik, kategorikal. Nah, sepertinya sama di sini untuk melihat nilai numeriknya, kolom numeriknya. Selanjutnya untuk value counts ini itu di kategorikal itu menampilkan distribusi nilai menggunakan value count ini. Nah, sehingga kita dapat mengetahui kategori mana yang paling sering muncul dalam dataset. Nah, di sini bisa dilihat dari statik numeriknya, yaitu rata-rata usia itu berbeda dalam rentan dewasa produktif. Nah, kemudian jumlah langkah hariannya memiliki variasi yang besar yang menunjukkan perbedaan signifikan dalam tingkat aktivitas individual. Nah, kemudian untuk kategorikal itu jenis kelamin itu terbagi menjadi dua kategori, yaitu male dan female. Nah, itu dengan jumlah yang cukup seimbang. Sebagian besar individu bukan perokok, kemudian mayoritas tidak memiliki penyakit jantung atau diabetes, tetapi terdapat persentase kecil individu yang memiliki resiko kesehatan. Nah, di sini ya bisa dilihat di distribusi frekuensi kolom diabetes. Di sini yang tidak ini ada 845, dan yang mempunyai diabetes itu ada 155. Kemudian kita lanjut ke analis hubungan antar variabel. Nah, di sini dia ini masuk untuk visualisasi heat map korelasi ini. Kita menggunakan SNS heat map. Heat map itu untuk menghitung fungsi antar semua kolom numeriknya. Nah, dia akan menunjukkan korelasi positif yang kuat, sedangkan warna biru untuk menunjukkan korelasi negatif yang lemah. Nah, bisa dilihat di outputnya, di heat mapnya, yaitu di sini terdapat korelasi positif yang kuat antara kilogram ini, nah, dan BMI. Nah, kemudian korelasi negatif lemah antara jam olahraga dengan BMI menunjukkan kecenderungan bahwa semakin sering berolahraga, BMI cenderung lebih rendah. Nah, korelasi antara variabel lainnya, yaitu umumnya rendah, itu menunjukkan independensi agar sebagian besar variabelnya. Nah, kemudian di
scatter plot, yaitu di sini itu dari grafik yang bisa kita lihat bahwa individu dengan jam olahraga lebih tinggi memiliki BMI yang lebih ideal. Sebaliknya, yaitu individu yang jarang berolahraga itu cenderung memiliki BMI lebih tinggi karena menunjukkan hubungan antara aktivitas fisik dan berat badan. Kemudian di box plot, yaitu di box plot ini menunjukkan individu tanpa penyakit jantung cenderung lebih memiliki langkah harian yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang memiliki penyakit jantung. Nah, dari output ini menunjukkan bahwa aktivitas fisik rendah itu berpotensi meningkatkan resiko penyakit jantung. Nah, di sini ada smoker. Nah, di sini yang tidak, yaitu ada 731 dan yes itu ada 176. Nah, kemudian lanjut di visualisasi dan interpretasi. Nah, ini yang terakhir untuk visualisasi interpretasi. Nah, di sini yang saya gunakan yaitu ada SNS.hisplot, yaitu untuk membuat histogram BMI-nya. Kemudian lengkap dengan kurva distribusi, kemudian untuk melihat penyebaran nilai secara lebih halus. Nah, kemudian di box plot itu untuk melihat hubungan antara daily steps dengan heart rate. Nah, di sini untuk membantu melihat semakin tinggi aktivitas olahraga seseorang itu semakin ideal BMI-nya. Kemudian di box plot itu untuk membandingkan jumlah langkah hariannya antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dan box plot ini juga memberikan gambaran median, kuartil dan outlier pada setiap kelompok genrenya. Nah, di sini interpretasi untuk histogram BMI-nya yaitu grafik ini digunakan untuk melihat distribusi nilai BMI. Nah, kita dapat melihat apakah mayoritas individu berada di kategori sehat, kurus atau obesitas. Dan untuk interpretasi di box plot yaitu untuk menunjukkan apakah penderita penyakit jantung cenderung berolahraga lebih sedikit dibandingkan yang tidak memiliki penyakit jantung. Nah, dari output ini bisa disimpulkan untuk di distribusi BMI itu ini menunjukkan bahwa sebagian besar individu memiliki BMI kisaran overweight. Dia over mendekati obesitas. Nah, jadi hal ini untuk mengindikasikan adanya kecenderungan peningkatan resiko kesehatan dalam populasi datasetnya. Nah, untuk di hubungan jam olahraga itu di scatter plot ini memperlihatkan bahwa individu yang memiliki durasi olahraga itu lebih sering per minggu cenderung memiliki BMI yang lebih ideal, dan sebaliknya individu yang jarang berolahraga itu terlihat BMI-nya yang lebih tinggi, menandakan bahwa aktivitas fisik berkontribusi terhadap pengendalian berat badan. Kemudian untuk di box plot itu memperlihatkan bahwa
jumlah langkah harian laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan. Nah, meskipun perbedaan dari kedua pihak yaitu tidak terlalu signifikan, karena karena hal ini itu menunjukkan bahwa secara umum tingkat aktivitas fisik harian antar genre itu relatif mirip. Jadi dia tidak terlalu miring jauh atau berbeda lebih banyak. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.